Shalom, selamat sore. Senang sekali bisa berjumpa kembali bersama dengan para kekasih Kristus, bersama dengan kami, keluarga masa depan cerah Manokwari yang berada di Jalan Serayu Sanggeng. Baik kekasih Kristus, kita sama-sama akan membaca dan merenungkan kebenaran firman Tuhan pada sore hari ini. Saya mengajak kita sama-sama akan bermazmur kepada Tuhan yang terambil dari kitab Mazmur 106 ayat Mazmur pasal 106 ayat 47. Mazmur pasal 106 ayat 47. Selamatkanlah kami ya Tuhan Allah kami, dan kumpulkanlah kami dari antara bangsa-bangsa, supaya kami bersyukur kepada nama-Mu yang kudus dan bermegah dalam puji-pujian kepadamu. Mazmur pasal 106 ayat 47. Mari kita berdoa memohon tuntunan Allah Roh Kudus di dalam pembacaan dan perenungan firman Tuhan. Bapa kami yang di surga, dikuduskanlah nama-Mu, datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di surga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat, karena Engkaulah yang mempunyai kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Kami mohon tuntunan-Mu ya Allah Roh Kudus di dalam pembacaan dan perenungan firman Tuhan sore hari ini. Biarlah hikmat-Mu menyertai kami, sehingga kami dapat mengerti dan kami dapat melakukan di dalam hidup kami hari lepas hari. Kuasai hati, pikiran kami, dan tempat di mana kami berada saat ini. Terima kasih Bapa, kami siap untuk belajar firman Tuhan hanya di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Amin. Baik kekasih Kristus, kita akan baca firman Tuhan bersama pada sore hari ini yang terambil dari kitab Galatia pasal 4 ayat 16. Galatia pasal 4 ayat 16. Apakah dengan mengatakan kebenaran kepadamu, aku telah menjadi musuhmu? Sekali lagi, apakah dengan mengatakan kebenaran kepadamu, aku telah menjadi musuhmu? Galatia pasal 4 ayat 16. Salah satu wujud dari kasih adalah kerelaan untuk menegur orang yang dikasihi bila yang bersangkutan berbuat salah. Kekasih Kristus, memang tidak semua orang akan menyambut dengan baik teguran yang ditujukan kepada dirinya. Tidak jarang teguran tersebut disalah mengerti, sehingga tidak mendapatkan tanggapan yang tepat sebagaimana yang seharusnya. Sama seperti teguran yang disampaikan oleh seorang ayah atau ibu kepada anak-anaknya yang melakukan kesalahan. Bukannya disambut dengan baik, malahan tidak jarang justru anak-anak itu menanggapinya dengan amarah. Namun, orang tua yang penuh dengan kasih akan tetap rela menegur anak-anaknya apapun resikonya. Kekasih Kristus, kasih yang seperti itulah yang ada di dalam diri Rasul Paulus terhadap jemaat di Galatia, seperti yang nampak di dalam suratnya, yaitu Galatia pasal 4. Walaupun teguran yang ia berikan sehubungan dengan ajaran yang keliru yang berkembang di dalam jemaat tersebut tidak mendapat sambutan yang baik, tetap saja ia bersedia untuk menegur mereka. Untuk itu ia tulis, apakah dengan mengatakan kebenaran kepadamu, aku telah menjadi musuhmu? Kerelaannya untuk menanggung resiko sebagai balasan dari teguran yang ia berikan tersebut menunjukkan besarnya
kasih Paulus kepada jemaat di Galatia. Memang orang mengasihi akan rela menanggung risiko dalam menegur orang yang ia kasihi. Kekasih Kristus seringkali kita mau dikasihi oleh Tuhan, tetapi yang jadi masalah seringkali kita tidak mau menerima teguran. Seringkali kita hanya mau yang baik-baik, yang enak-enak, yang nyaman-nyaman, tapi itu menurut versinya kita, bukan dari Tuhan. Pada saat teguran yang nyata datang dari Tuhan, kebenaran firman Tuhan datang kepada setiap kita untuk mendapat sesuatu yang bernilai karena kasih Kristus, seringkali kita suka menolak. Bahkan kita suka membela diri kita. Sepertinya kebenaran itu salah dan kita lebih benar daripada kebenaran itu. Biarlah sore hari ini kita belajar dari Rasul Paulus dalam jemaat di Galatia. Bagaimana pengajaran salah yang terjadi di dalam Galatia, dan begitu besar kasih Paulus kepada jemaat di Galatia sehingga dia tetap menegur mereka sekalipun jemaat Galatia menganggapnya seperti musuh. Tetapi karena kasih Kristus yang ada di dalam hidup Paulus, ia tetap mengatakan kebenaran kepada jemaat di Galatia. Biarlah sore hari ini setiap kita yang belajar, pada saat kebenaran itu datang menegur, mengoreksi hidup kita, sepatutnya kita bersyukur. Karena sesungguhnya Tuhan sangat peduli dan Tuhan sangat mengasihi kita. Kalau bukan firman Tuhan yang menegur kita, maka sesungguhnya kita sedang mengizinkan hidup kita untuk mengalami kebinasaan. Biar sore hari ini kita belajar bersyukur. Teguran sekalipun menyakitkan, harusnya kita bisa menerima dengan lapang dada. Dan kita bersyukur kepada Tuhan karena begitu besar kasih-Nya, masih mau terus menegur dan mengingatkan setiap kita yang ada di jalur yang salah. Biarlah Tuhan memberkati kita semua pada sore malam hari ini. Baik kekasih Kristus, kita akan sama-sama berdoa memohon tuntunan Tuhan di dalam kebenaran firman-Nya. Izinkan saya mengucap terima kasih kepada Ibu Yuliana Tan, kepada Ibu Lani, kepada Pak Ronald Peters, kepada anak Vio Olin, dan semua yang mengangkat jempol. Tuhan memberkati. Mari kita berdoa kekasih Kristus. Tuhan, karena Engkau mengasihi diri kami, maka Engkau bersedia menegur diri kami ketika kami melanggar firman-Mu. Sebab sesungguhnya firman-Mu adalah pelita yang menuntun diri kami untuk hidup di dalam kebenaran dan menghindarkan diri kami dari kebinasaan. Ampunilah diri kami apabila ada kalanya kami tidak menyambut teguran-Mu dengan rasa syukur, namun dengan sikap uring-uringan terhadap diri-Mu. Tolonglah diri kami agar kami juga rela menegur orang lain yang berbuat salah, walaupun ada kalanya maksud baik kami itu tidak memperoleh sambutan sebagaimana yang seharusnya. Kami menyerahkan hidup kami ke dalam tangan-Mu. Penuhilah diri kami dengan hikmat-Mu dan tuntunlah diri kami dengan Roh-Mu, agar keputusan-keputusan yang kami ambil selaras dengan kehendak-Mu. Engkau Maha Tahu, tidak pernah tersesat maupun menyesatkan siapapun juga. Di dalam tuntunan dan penyertaan-Mu, kami akan hidup di dalam damai sejahtera dan sanggup menjalani hidup kami secara bermakna. Jauhkanlah kami dari pencobaan dan lepaskanlah diri kami daripada yang jahat. Tuhan Yesus, terima kasih untuk kebenaran firman Tuhan sore hari ini. Biarlah kami terus semakin taat dan setia kepada firman-Mu. Biarlah kami terus melakukan apa yang Engkau mau, ya Tuhan. Seringkali teguran-teguran menyakitkan Tuhan, tetapi sesungguhnya kalau kami mau jeli melihat teguran yang sedang Kau berikan kepada kami, menunjukkan sesungguhnya Engkau sangat peduli dan sangat mengasihi kami. Terima kasih Tuhan Yesus Kristus.
Sore ini hamba berdoa juga untuk Ibu Vivi dan melawan Tuhan. Tuhan juga memberkati. Biarlah semua yang telah hadir hamba-hambamu, hamba berdoa memberkati mereka di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Biarlah urapan baru turun atas hidup mereka ya Allah, di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Biarlah mereka boleh menerima kebenaran firman-Mu dalam kehidupan mereka dari waktu ke waktu. Sekalipun firman Tuhan datang itu menegur mereka dengan keras, tapi Tuhan izinkanlah mereka memiliki hati seorang hamba yang siap untuk diperbaiki, sehingga mereka akan diberkati dengan apa yang Tuhan ingin dalam kehidupan mereka. Berikan kesehatan yang baik kepada mereka ya Bapa, di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Biarlah hikmat-Mu melimpah di dalam kesehatan mereka, sehingga mereka bisa membedakan hidup yang benar di mata Tuhan. Bapa, jadikanlah mereka hamba-hamba-Mu yang siap juga untuk menegur orang-orang di sekitar mereka yang melakukan kesalahan-kesalahan, sehingga nama Tuhan dipermuliakan dari hidup mereka, dan orang-orang yang ditegur boleh diselamatkan untuk masuk dalam kerajaan surga di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Bapa, terima kasih, berkati pribadi mereka, berkati rumah tangga mereka, berkati pekerjaan dan pelayanan-pelayanan mereka di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Hamba telah berdoa mohon belas kasihan-Mu turun bagi semua keluarga warga yang ada di Jalan Serayu Sanggeng. Tuhan memberkati, berikan hati yang takut Tuhan, berikan hati yang sungguh-sungguh rindu dan mengasihi Engkau ya Allah. Biar mereka sadar bahwa hidup tanpa Engkau Tuhan, mereka tidak bisa berbuat apa-apa. Oleh sebab itu Tuhan, biarlah ada rasa satu kesadaran bahwa mereka membutuhkan Yesus Kristus di dalam hidup mereka, yang memberikan kehidupan yang kekal kepada mereka. Biarlah itu terjadi bagi mereka ya Allah, di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Bapa, terima kasih. Hamba tetap mohon belas kasihan-Mu. Tuhan tolong pelihara dan jaga bangsa negara kami, tanah Papua dan kota kami, kota Manokwari. Biarlah kekuatan Tuhan yang mengawali bangsa negara kami, mengawali tanah Papua dan kota Manokwari ini. Sebab tanpa Engkau Tuhan, semuanya sia-sia. Biarlah tangan-Mu yang perkasa itu ya Allah, yang menuntun kami semua ke jalan-Mu yang benar, sehingga nama Tuhan dipermuliakan selalu dalam bangsa negara kami di tanah Papua, dan spesialnya di dalam kota Manokwari. Bapa, terima kasih. Hamba mengucap syukur juga untuk Pak Subiakto Suryana. Tuhan juga memberkati pribadinya, rumah tangga, pekerjaan dan pelayanannya diberkati dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Ya Allah yang kami sembah, di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, hamba berdoa untuk sore hari ini juga untuk seluruh hamba-hamba Tuhan yang ada di Jalan Serayu Sanggeng dan sekitarnya. Biarlah Tuhan terus memberkati hamba-hamba-Mu Tuhan, para pendeta, para majelis, para pelayan-pelayan Tuhan. Tuhan berkati mereka untuk tetap selalu siap di dalam tugas fungsi mereka yang telah Engkau percayakan kepada mereka, untuk boleh melayani jiwa-jiwa bagi kemuliaan Tuhan. Biar Tuhan memperlengkapi mereka semakin hari semakin luar biasa di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Terima kasih ya Allah yang baik. Terima kasih. Bapak, hamba juga telah berdoa untuk tim COVID-19 yang bertugas. Tuhan juga tolong mereka, Tuhan juga pelihara mereka. Di saat mereka menjalankan tugas-tugas mereka, mereka juga dilindungi. Jauhkan mereka dari semua bencana dan berikan hati yang takut Tuhan, sehingga pada saat mereka menjalankan tugas fungsi mereka, mereka akan menjalankan dengan takut Tuhan, sehingga mereka akan mengasihi jiwa-jiwa yang mereka layani di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Terima kasih ya Tuhan, terima kasih. Hamba berdoa Tuhan, supaya kebenaran Tuhan tetap dinyatakan di dalam kota Manokwari ini. Terima kasih Tuhan. Spesial juga hamba berdoa untuk tim Mesbah Doa Manokwari, Pak Teri Balansano dan semua rekan-rekan yang ada di dalam, yang setiap hari Kamis jam 2 siang melakukan doa bersama. Biarlah Tuhan selaku para pengawal kota, mereka akan melakukan fungsi tugas mereka dengan benar, dengan takut akan Tuhan. Dan biarlah nama Tuhan yang dipermuliakan
dari setiap kegiatan yang mereka lakukan di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Terima kasih Bapa, kami naikkan syukur kami untuk sore malam hari ini. Hamba berdoa sekali lagi memberkati umat Tuhan. Kalau ada yang sakit saat ini Bapa, hamba berdoa dalam nama Yesus. Biarlah setiap penyakit yang mengganggu mereka, hamba ikat dan patahkan, hamba batalkan dari hidup mereka di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Dan oleh bilur-bilur Yesus, darah anak domba Allah mengalir dan kesembuhan terjadi bagi mereka sekarang. Di dalam nama Yesus. Di dalam nama Yesus, setiap mereka yang terikat dengan pekerjaan-pekerjaan si setan, aku patahkan dan putus dari hidup mereka, aku usir keluar dari kehidupan mereka, di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Tuhan berdaulat atas hidup mereka. Tuhan nyatakan kuasa-Mu, kasih-Mu kepada mereka, dan mereka mengalami kelepasan, mereka mengalami kesembuhan sekarang, di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Terima kasih Bapa. Terima kasih yang Tuhan berikan kepada kami semua. Terpuji-pujilah Engkau ya Tuhan, Allah yang besar, dahsyat, perkasa. Dan di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, anak Allah yang hidup, kami bersyukur. Haleluya. Amin. Baik kekasih Kristus, kita akan berjumpa pada besok sore dalam waktu yang sama. Sekali lagi terima kasih untuk semua Bapak Ibu, Saudara-saudari yang sudah ambil bagian di dalam kegiatan pembacaan firman dan perenungan firman Tuhan pada sore malam hari ini. Tuhan memberkati kita semua. Ingat, teguran datang untuk kita bukan berarti Tuhan membenci kita, tetapi karena Tuhan mengasihi kita. Oleh sebab itu, begitu saudara menerima teguran yang benar, saudara harus bisa meresponi dengan benar. Dan ingat, saudara tidak boleh berdiam diri juga pada saat saudara melihat orang-orang yang saudara kasihi sedang berbuat salah. Sepatutnya saudara juga berani untuk menegur mereka di dalam kebenaran, sehingga mereka semua boleh diselamatkan untuk kerajaan surga. Dan ingat, Tuhan menyertai kita semua. Tetap semangat. Shalom. Andalkan Yesus dalam hidup kita. Salam MDC. Terima kasih untuk Ibu Yelena Tan. Tuhan berkati. Amin.